kiat itu adalah hak untuk memilih, melanjutkan ataupun membatalkan akad dalam jual beli. Ada yang ingat nggak hukum kiat itu apa? Hukumnya muka bu. Ya, hukumnya kiat. Hukum kiat itu. Oh. Oke. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian dan juga hukum kiat, maka dari itu pada pembelajaran atau pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kiat. Nah, tujuannya agar anak-anak sekalian bisa mengetahui secara mendalam terkait dengan kiat dan juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak belanja online lewat Shopee atau Tokopedia? Pernah nggak kalian beli sesuatu ternyata saat barangnya datang itu tidak sesuai dengan yang kalian pikirkan? Kalau semisal terjadi seperti itu, yang datang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, biasanya kalian melakukan apa? Marah-marah. Ya, retur. Nah, retur dalam pembelian di Shopee ataupun marketplace lainnya itu termasuk dalam salah satu contoh kiat. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan macam-macamnya. Nah, kiat ini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu kiat majelis. Kiat majelis, yang kedua ada kiat syarat, yang keempat ada kiat ID, dan yang kelima yaitu ada kiat ru'yah. Nah, yang pertama yaitu ada kiat majelis. Kiat majelis ini terjadi ketika atau hak yang dimiliki seorang penjual dan juga pembeli ketika keduanya masih berada dalam satu tempat atau masih dalam tempat akad dan juga belum berpisah. Contohnya, misal Mas Aliza membeli sesuatu dari Mbak Rahma. Ini kalian berdua belum berpisah, masih di tempat yang sama. Ternyata Mas Aliza berubah pikiran, kayaknya saya nggak mau belajar beli yang ini, belinya yang itu aja gitu. Nah, itu maksudnya contoh dari kiat majelis. Yang kedua yaitu ada kiat syarat. Kiat syarat ini terjadi ketika seorang penjual dan juga pembeli melakukan kesepakatan. Misal Mbak Citra membeli sebuah sepatu untuk adiknya kan pondok nih. Nah, ternyata ketika sampai di rumah dicoba itu tidak cukup untuk adiknya. Apabila Mbak Citra ingin membuat kesepakatan dengan penjual dengan misal dalam 3 hari, apabila ternyata tidak cocok, saya boleh menukar atau membatalkan proses jual belinya atau tidak. Itu termasuk dari contoh kiat syarat. Nah, yang selanjutnya yaitu kiat alibi atau kiat ID. Nah, kiat ini terjadi ketika seorang pembeli membeli barang yang ketika akad dia tidak tahu bahwa barangnya ini memiliki cacat atau rusak. Misal Mbak Arin membeli motor, ketika di dealer itu motornya ternyata benar, dicoba nyala, tapi ketika sampai di rumah ternyata dicoba tidak nyala. Itu Mbak Arin memiliki hak untuk melakukan kiat ID karena cacatnya itu tidak diketahui ketika sedang melakukan akad. Yang terakhir yaitu ada kiat ru'yah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ketika membeli barang di marketplace itu kan kita hanya melihat fotonya, tidak melihat barangnya secara langsung, tidak melihat bentuknya secara langsung. Jadi ada kemungkinan barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, karena itu seorang pembeli apabila melakukan pembelian melalui online ketika akan tidak melihat barangnya secara langsung itu memiliki hak kiat ru'yah, yaitu kiat yang terjadi apabila barangnya belum dilihat secara langsung ketika proses akad terjadi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Ya. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, Ibu akan membagi kelompok membagi kelas menjadi 2 kelompok. Ibu punya 2 contoh kasus di sini yang termasuk dalam contoh kasusnya. Nah, nanti kelompoknya ini dari Mas Nopal sampai Mas Fahmi ke belakang itu kelompok 1, kelompoknya Mas Aliza sama Mbak Rahma ke belakang itu kelompok 2. Nanti masing-masing dari kelompok itu mendiskusikan kasus-kasus yang terjadi, kemudian salah satu anggota kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya.
Ini itu warnanya tuh. Mana kamu gak ada yang masih tanya juga? Ibu, ibu. Kita Bu. Ada? Dari kelompok mana dulu yang mau presentasikan? Oke, kelompok satu silakan. Oke, soalnya itu Raffi mengipas dengan dari sebuah robot dan dalam keadaan baik-baik saat dikemas di toko. Dalam perjalanan pulang karena bincang kerja, pas yang Raffi beli ada yang pecah sehingga Raffi kembali ke toko untuk mengajukan pengembalian. Tapi hal tersebut ditolak oleh pihak toko. Menurut kalian, hal apa yang dapat Raffi lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya? Apakah Raffi memiliki idea atau ya? Jelaskan alasannya. Nah, hasil dari diskusi kelompok kami, menurut kelompok kami dalam kasus ini ya juga tidak berlaku bagi Raffi karena dalam kasus Raffi barang sudah diserahkan dalam keadaan baik dan tanpa sadar, maka tanggung jawab atas barang tersebut sepenuhnya menjadi milik pembeli setelah transaksi selesai. Kerusakan yang terjadi di jalan bukan tanggung jawab penjual, melainkan merupakan kelalaian atau resiko dari pembeli sendiri. Oke, kita terus ke kelompok satu. Aku. Gini Mbak. Baca dia punya didengerin ya, jangan main HP sendiri. Silakan barang. Di sini ada Arya membeli handset dari toko online dengan deskripsi produk warna biru mudah dilengkapi fitur noise dan salah terapi setelah rapel warnanya berubah. Kenapa Bu? Seperti yang dijanjikan ketika berniat mengajukan pengembalian barang, penjual menolak dengan alasan barang sudah dikirim sesuai pesanan. Menurut kalian, apa yang dapat Arya lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya? Apakah Arya memiliki hak ikhtiar? Jelaskan alasannya. Oke, menurut kelompok kami, dalam Islam, jika ketika akad jual beli berlangsung pembeli belum melihat barang yang dibeli secara langsung dan ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang dan membatalkan transaksi. Hal ini disebut qiyah, yaitu hak untuk membatalkan jual beli jika ditemukan cacat dan ketidaksesuaian yang tidak diketahui pembeli karena ketika akad berlangsung pembeli belum melihat barang secara langsung. Arya berhak untuk mengajukan pengembalian karena barang yang diterima tidak sesuai jadi. Jadi dari kelompok satu tadi kasusnya kan Raffi membeli tas yang ketika sampai di rumah atau ketika dalam perjalanan tas tersebut pecah karena kelalaiannya. Jadi apabila cacat yang ada pada barang itu disebabkan oleh pembeli, maka hak ikhtiar dari pembeli tersebut sudah tidak berlaku karena dari tokonya sendiri barang tersebut sudah benar. Lalu juga tidak besar, tapi karena kelalaian pembeli tasnya jadi besar itu menyebabkan yang tersebut menjadi batal atau sudah tidak berlaku karena rusaknya itu karena kelalaian pembeli sendiri. Sementara pada kelompok dua itu kasusnya membeli barang secara online tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan. Nah, maksudnya ini tadi menurut kelompok dua ya menurut kelompok dua akhirnya tetap berlaku. Ikhtiar apa? Yaitu ikhtiar karena ketika membeli barang, pembeli itu belum melihat barangnya secara langsung. Jadi barang yang datang tidak sesuai, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad jual belinya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Ya, kalau tidak ada, maka diskusi hari ini ikut cukupkan. Yang selanjutnya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan macam-macam qiyah dan minggu lalu juga kita sudah membahas pengertian dan juga hukumnya. Nah, karena pada bab ini kita sudah menyelesaikan pembelajarannya, maka Ibu akan menemani untuk melihat apakah kalian benar-benar mengerti dengan apa yang kita pelajari selama 2 minggu ini. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan. Nanti yang berhasil menjawab akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Aku
Nomor akun itu nggak ada nomor 9. Makam. Citra Barat tapi tidak ada. Tapi Barat data tidak sesuai maka Citra berkas untuk iya ya. Kamu gimana? Apa? Ya bener kok, karena aku udah minta sedikit. Ya, 1, 2, 3. Oh, Mimi. Betul, terakhir ya. Terakhir. Maka saya ada 2. Wah, ada pertanyaan terakhir ya. Bentar, 1, 2, 3. Nomor 1. Nomor 1. Ada lagi. Satu lagi berarti. Kita juga sudah melakukan pembelajaran, diskusi dan juga melakukan quiz ya. Jadi, sudah paham ya dengan yang ibu jelaskan tadi? Coba ibu mau tanya, ada yang tahu nggak tadi kiar majelis itu kiar apa? Kiar yang membeli dan menjual masih bersama dalam kesepakatan. Betul. Kalau kiar syarat? dalam jangka waktu tertentu. Kayak kiar syarat apabila kemudian itu melakukan kesepakatan dengan jangka waktu tertentu. Kalau kiar ID? Akhirnya yang tidak lihat karena adanya air. Karena adanya air. Lalu yang terakhir kiar rupiah. Kalau saat akar. Kalau kiar rupiah itu beli belum lihat barang saat akad. Sudah paham semua ya berarti? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Kayak kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran kita pada pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, seperti biasa untuk tugas, tadi kan ibu sudah membagi kelompok yang menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing dari kelompok itu membuat video implementasi kiat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya yang bagaimana kalian membuat video. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Iya. Jadi nanti tidak ada ulangan harian, nilainya diambil dari tugas video tadi. Oke? Karena kita membaca tugas hari ini sudah selesai, mari kita membaca adalah bersama-sama.